Sejumlah emiten melanjutkan aksi pembelian kembali saham atau buyback saham. Pembelian saham kembali diharapkan dapat mengangkat kinerja saham emiten yang terkoreksi. Emiten-emiten yang melanjutkan pembelian saham kembali diantaranya PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Kemudian juga PT Delta Dunia Makmur Tbk, PT Era Jaya Swasembada Tbk dan PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk. Manajemen YNTP menyiapkan dana pembelian saham kembali sebesar 3 triliun rupiah. Manajemen Bank BRI menyiapkan dana pembelian kembali saham BBRI sebesar 3 triliun rupiah. Manajemen DOID menganggarkan dana pembelian saham kembali sebesar 33 juta dolar Amerika Serikat. Lalu manajemen JRPT dan PSSI mengalokasikan dana pembelian saham kembali masing-masing 100 miliar rupiah. Sedangkan manajemen RA Liter S menyiapkan dana 200 miliar rupiah untuk pembelian saham kembali. ERA memperpanjang aksi pembelian saham kembali mulai 8 September hingga 7 Desember 2022. ERA menganggarkan dana 300 miliar rupiah untuk membeli kembali sebanyak-banyaknya 3 miliar saham. Hal itu disampaikan Wakil Direktur Utama Era Jaya Group Hasan Aula kepada Kontan, Kamis 8 September 2022. Sebelumnya, ERA telah melakukan buyback saham senilai 35,5 miliar rupiah, jelas Hasan. Sementara itu, YNTP memperpanjang periode pembelian saham kembali yang berakhir pada Selasa 6 September, untuk jangka waktu 3 bulan ke depan. Hal itu disampaikan Antonius Marcos, Sekretaris Perusahaan YNTP. Sisa dana yang masih dapat digunakan untuk buyback sebesar 294,77 miliar rupiah, ungkap Marcos. Meskipun telah melakukan pembelian saham kembali sejak awal tahun, harga saham emiten belum tentu langsung naik. Misalnya, saham ERA masih turun 7,06% dalam 3 bulan terakhir. Saham YNTP juga masih turun 14,51% dalam 6 bulan terakhir. Jadi wajar saja jika emiten-emiten ini melanjutkan aksi korporasi tersebut. Head of Investment Information Mirae Asset Sekuritas Indonesia Roger MM berpendapat sama. Menurutnya, salah satu tujuan pembelian saham kembali memang untuk memperbaiki harga saham emiten yang dinilai terlalu rendah. Harapannya menjaga kepercayaan investor, ujar Roger. Kepala Riset Jasa Utama Capital Sekuritas Sheryl Tanwijaya menambahkan, emiten yang melakukan pembelian saham kembali biasanya cukup optimistis kinerja masa depannya akan lebih baik lagi. Sentimen pembelian saham kembali ini sebenarnya dapat berdampak positif bagi perusahaan. Hanya saja, masih kalah kuat dengan sentimen negatif yang ada sehingga sahamnya tetap saja turun, ungkap Sheryl kepada Kontan, Kamis 8 September. Sheryl menganalisis, sentimen negatif seperti kenaikan harga bahan baku, fluktuasi nilai tukar, kinerja bisnis mempengaruhi harga saham perusahaan. Dari beberapa emiten yang akan menggelar pembelian saham kembali, Roger melihat saham RALS akan terangkat dari aksi korporasi ini. RALS menarik karena dengan adanya inflasi, perilaku konsumen berpindah dengan mengkonsumsi barang yang lebih murah. Ini berdampak positif bagi RALS, kata Roger. Mirae Asset rekomendasi hold saham RALS dengan target Rp610.